Oke, selamat malam. Kita lanjut untuk cara pembuatan dari aplikasi yang sudah kita review di video sebelumnya. Pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu. Caranya untuk yang pertama kali membuat aplikasi ini, pertama itu harus kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Setelah masuk ke Google Drive, klik di baru, buat Google Spreadsheet, klik saja di sini. Nanti akan keluar spreadsheet seperti ini. Untuk pengguna baru yang belum pernah link ke AppSheet, pertama-tama di spreadsheetnya itu harus kita gabungkan terlebih dahulu, kita download terlebih dahulu untuk spreadsheetnya, yaitu di ekstensi add-on, dapatkan add-on. Nanti ketik saja di sini AppSheet. Nah, ini nanti di-download saja. Oke. Untuk membuat database-nya, pertama-tama kita buat namanya terlebih dahulu. Bebas ini namanya mau dibuat seperti apa. Adapun database-nya untuk datanya sebagai berikut. Pertama kita buat untuk kategori. Kategori terdiri dari ID kategori. Yang kedua kategori. Lanjut, berikutnya adalah produk. Untuk menambahkan tinggal di plus ini saja ya. Tambahkan sheet. Nanti tinggal ganti namanya saja. Ini produk. Produk terdiri dari kode produk, ID kategori, kategori, nama produk, harga beli, harga jual, stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok akhir. Terus lanjut ke supplier. Supplier di sini terdiri dari kode supplier, nama supplier, alamat, font, sama PIC. Lanjut ke tabel pembelian. Ada kode pembelian, tanggal, BLN, bulan, tahun, kode supplier, nama supplier, kode produk, nama produk, dan quantity. Lanjut ke customer. Tabel customer terdiri dari kode customer, nama customer, alamat, nomor telepon. Lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel penjualan. Ada kode penjualan, tanggal, BLN, bulan, tahun, kode customer, nama customer, total item, total, bayar, kembali, PG1 atau page 1, cetak, ID toko. Buat kembali untuk tabel list penjualan. Kode list penjualan, tanggal, BLN, bulan, tahun, kode penjualan, kode produk, nama produk, harga beli, profit, quantity, subtotal tanpa spasi, diskon persen, diskon rupiah, subtotal pakai spasi. Ini untuk membedakan saja. Lanjut ke tabel kas, ID, tanggal, kategori, keterangan, masuk, keluar, saldo. Lanjut kita buat ke tabel report. Tabel report terdiri dari report dari, sampai,
subtotal. Terus ke tabel menu. Tabel menu terdiri dari nomor, menu, subtotal, keterangan, image, kode 1, kode 2, kode 3, owner, admin, dan user. Di sini owner, admin, dan user adalah akses masuk untuk menu-menu tersebut. Ada lagi untuk tabel profil, ID toko, nama usaha, kategori usaha, alamat, telepon, dan logo. Terus tabel login. Tabel login terdiri dari kode login, user, pass, kode, level. Oke, pastikan semua tabel-tabel ini sudah dibuat dengan mengikuti disamakan saja seperti yang di sini. Oke, setelah tabel semua dibuat, lanjut kita ke untuk aplikasi AppSheet-nya. Ini saya sudah ada, nanti tinggal diketik saja misalkan AppSheet, nanti keluar seperti ini. Jika belum login, nanti login terlebih dahulu dari sini sesuai dengan Gmail masing-masing. Untuk pertama kita harus membuat aplikasinya sebagai berikut. Kita klik create, F, start with a template. Oke, sorry. Create, F, start with existing data. Oke. Ini nama aplikasinya. Kita buat aplikasinya misalkan kategorinya bebas, jadi kita order saja, choose your data. Masuk ke Google Sheet-nya. Kita pilih database yang sudah kita buat tadi. Ini. Oke. Ini tampilan pertama ya. Selanjutnya kita panggil dulu untuk tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan kita masuk di tabel. Di sini baru keluar kategori yang ada semua tabel ini. Kita panggil dengan cara kita klik di sini semua. Kita tampilin semua.
Oke, selesai. Ini semuanya sudah kita panggil, kita sudah masukkan ke tabel. Oke, ini 1 2 3 4 sampai 12 tabel sudah kita masukkan. Oke, lanjut kita ke kolom. Ke kolom di sini kita setting untuk tipe datanya. Saya ngambil data di sini saja untuk kolom. Oke, untuk settingannya pertama kita masuk ke customer. Customer di sini kita setting untuk kode customer text, nama customer text, alamat long text, font, kode dan nama ini adalah virtual column. Kita klik di sini, nanti kita beri nama kode dan nama. Rumusnya sebagai berikut. Oke. Terus untuk key-nya kita taruh di kode customer, untuk labelnya kita taruh di kode dan nama. Oke, untuk kode customer kita buat untuk rumusnya sebagai berikut. Lanjut ke kas. ID-nya kita buat teks, tanggalnya kita buat date, kategorinya kita buat E6, kas masuk dan kas keluar, value-nya kas masuk dan keluar. Untuk keterangan kita buat long text, masuk kita buat price, keluar kita buat price, saldo kita buat price. Untuk masuk kita show if, rumusnya sebagai berikut. Untuk keluar pun sama, kita show if, rumusnya sebagai berikut. Setelah itu untuk masuk keluar saldo sudah. Untuk ID-nya kita buat rumusnya sebagai berikut. Untuk tanggal kita buat today. Oke, sudah. Lanjut kita ke kategori. Kategori untuk ID kategori teks, untuk ID kategori kita buat rumusnya sebagai berikut. Kita lanjut ke list penjualan. Dulu kita mau buat ke produk terlebih dahulu. Produk kode produk teks, ID kategori rep, kita repkan dan ambil data dari kategori. Untuk kategori kita buat teks, rumusnya untuk memanggil ID kategori titik kategori. Untuk nama produk kita buat teks, harga beli kita buat number, harga jual number, stok awal number, jumlah masuk number, jumlah keluar number, stok akhir number. Untuk settingannya kita samakan saja seperti ini. Nah, untuk kategori untuk produk, kode produk ini kita buat untuk order propertiesnya, scannable-nya kita checklist. Untuk proses barcode jika pakai handphone. Produk sudah. Lanjut ke supplier. Supplier, kode suppliernya teks, nama supplier teks, alamat long teks, font, PIC-nya teks. Untuk kode dan nama kita buat dulu add virtual column.
Nanti kita namakan kode dan nama. Rumusnya sebagai berikut. Untuk key-nya kita masukkan di kode supplier. Untuk label kita masukkan di kode dan nama. Untuk show-nya kita checklist semua, editable-nya, require-nya. Dan untuk kode supplier kita buat rumusnya di initial value sebagai berikut. Oke, supplier sudah. Lanjut ke login. Login, kode login number, user text, pass text, kode number, label text, combine ini virtual column. Kita buat combine. Nanti rumusnya user dan pass. Untuk user dan pass, require-nya kita tidak usah di checklist. Lanjut ke menu. Menu di sini nomor, number, menu teks, submenu teks, keterangan menu long text, image, thumbnail atau image, kode number, kode 3 number, owner yes dan no, admin yes dan no, user yes dan no. Untuk kode editable-nya jangan di checklist. Kode 1, kode 2 dan 3 ini dikosongkan. Oke, tidak ada rumus yang lain. Lanjut ke pembelian. Pembelian kode teks, kode pembelian teks. Di kode pembelian kita kasih keterangan rumusnya, keterangan ini sebagai berikut. Key-nya kita buat di kode, labelnya kita buat di kode pembelian. Oke, untuk tanggal date, untuk bulan number, bulan teks, tahun teks, kode supplier kita wrapkan, ambil data dari supplier. Kode nama supplier kita tarik datanya dengan rumus sebagai berikut. Kode supplier, nama supplier. Untuk produk kita wrapkan, ambil data dari produk. Terus nama produk ini kita ambil datanya, nama produk long text, kita ambil data dari kode produk, nama produk. Quantity-nya number, keterangan kita buat virtual column, add virtual column. Nanti keterangan kita buat kasih KET, formulanya kita ketik saja PMB, berarti pembelian. Untuk rumusnya kode sebagai berikut, 6 digit. Untuk tanggal kita buat today. Untuk BLN ini rumusnya. Untuk bulan kita buat rumusnya seperti ini. Jadi maksudnya jika BLN nanti keluarnya angka 1, maka dia akan Januari. Seterusnya 2 Februari, 3 Maret sampai dengan 12 Desember. Nah, ini rumusnya. Untuk tahun, year, tanggal. Oke, sudah untuk pembelian. Oke, lanjut ke penjualan. Penjualan kode kita buat teks, kode penjualan teks. Di sini formulanya keterangan dan kode. Untuk key-nya di kode, labelnya di kode penjualan. Untuk editable-nya kita buat false.
tanggal date, number BLN bulan, number bulan teks, tahun teks, kode customer kita repkan ke customer, nama customer kita ambil datanya, kode customer titik nama customer, total item kita buat di formulanya, ini formulanya. Untuk total item sudah total, kita buat formulanya seperti ini. Untuk bayar number, kembali number, formulanya bayar dikurang total. Untuk PG1 kita buat show, kategorinya teks, kontennya input data penjualan. Lanjut ke cetak, kita buat teks, ID toko kita repkan ke data profil. Untuk struk kita buat virtual column dari sini, tambah add virtual column, nanti namakan struk. Untuk formulanya sebagai berikut. Ini folder tempat menyimpan file. Untuk alamat kita virtual tabelnya, alamat, ID toko, titik alamat, nomor telepon, sama ini virtual column. Nah, ini yang biru-biru ini virtual column, telepon, ID telepon, nama usaha, teks, ini ID toko, nama usaha. Oke, untuk cetak show-nya kita hilangkan saja. Oke, yang lainnya untuk kode penjualan, ini rumusnya 5 digit. Untuk tanggal kita buat today. Untuk BLN kita buat month, tanggal. Untuk bulan kita buat sama yang tadi ya, copy saja. Ini untuk tahun. Oke, yang lainnya tidak ada. Ini editable-nya yang oke. Penjualan sudah, tadi list penjualan juga sudah, produk sudah, profil kita buat ID toko teks, nama usaha teks, kategori teks, alamat long teks, telepon teks, logo, thumbnail atau image. Untuk key-nya di ID toko, labelnya di nama usaha. Ini tidak ada rumus. Untuk report, kita buat reportnya teks dari date sampai date, total price. Untuk date dari sampai kita buat today. Supplier, ini sudah semua. Oke, mungkin di video ini kita membahas mengenai tabel, database, dan untuk setting tipe datanya. Oke, mungkin dari saya sekian, kita lanjut nanti di video berikutnya untuk setting UX. Terima kasih.